حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah di bawah naungan langit yang cerah, kadang-kadang mendung, dan kita masih di musim hujan, masih musim basah ini ya, dan di hamparan bumi yang sangat luas kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya kita diminta untuk kembali kepada kesucian. Ruh kita diminta untuk kembali kepada kesucian ilahi, dan diri kita diminta juga untuk kembali kepada kesucian. Pada saat ini saya akan menyampaikan tausiah tentang Ramadan dan cinta lingkungan. Hadirin yang berbahagia, secara harfiah, puasa itu dari kata bahasa Arab yang berbunyi as-shaum atau asyam. Secara harfiah, as-shaum berarti al-imsak atau menahan diri. Jadi orang yang berpuasa diharuskan untuk menahan diri dari segala hal, segala sesuatu yang membatalkan puasanya. Menahan diri dari setetes air yang bisa menghilangkan dahaga, menahan diri dari sesuap makanan yang membuat kenyang atau yang menghilangkan lapar, dan menahan diri dari hasrat nafsu yang nafsu biologis dan seterusnya gitu. Itu tingkatan yang pertama dalam kategori puasa. Imam Al-Ghazali kita tahu itu udah populer banget. Ada puasa umum atau puasa awam, al-am, ada puasa khusus atau shaum al-khos, dan ada juga puasa khawasil khosos, jadi puasa yang lebih khusus lagi, puasa yang istimewa. Nah, pada tingkatan puasa yang pertama, puasa umum, kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa secara lahiriah, secara fisik gitu ya, secara fisik. Tapi pada tingkatan yang berikutnya kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan kemanusiaan kita gitu, membatalkan kemanusiaan kita. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan juga makhluk environmental gitu kan. Manusia harus bisa menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak dirinya dan juga bisa merusak dan mudarat bagi orang lain. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan. Penelitian menunjukkan, survei menunjukkan bahwa selama di bulan puasa itu tingkat konsumsi umat Islam atau tingkat konsumsi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia itu sebagian besar umat Islam, itu meningkat 20%. Bahkan sampah makanan itu bisa mencapai peningkatannya sampai 20%. Dan kita tahu bahwa sampah makanan ini akan menghasilkan gas metana yang tingkat bahayanya itu lebih berbahaya daripada karbon dioksida gitu. Nah, ini menjadi bagian penting dari puasa, bahwa orang yang berpuasa seharusnya bisa menahan diri dari segala sesuatu yang merusak dirinya dan juga merusak lingkungannya. Jangan sampai kemudian kita berpuasa, tapi kemudian di sisi lain kita kemudian berdampak apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Kita tahu bahwa bumi kita ini saat ini sedang merintih. Sungai-sungai tercekik karena polusi plastik, misalnya polusi sampah. Udara tercekik karena polusi udara. Juga hutan-hutan terbakar panas karena api dan kebakaran dan seterusnya. Kita tahu kemarin beberapa bencana terjadi di tanah air, yang terutama misalnya kemarin di 3 provinsi, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Itu sebagian besar itu diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Bagaimana kita melihat hutan yang gundul, bahkan gelondongan-gelondongan kayu hanyut terbawa arus banjir gitu kan. Dan itu adalah bagian dari perbuatan manusia yang sudah
yang sudah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nyata, telah tampak, telah terlihat dengan jelas kerusakan di bumi ini yang sebagian besarnya itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Tujuannya adalah Allah menunjukkan itu adalah agar manusia kembali. Kembali ini dalam bahasa Arab itu dari kata taba yatubu, itu tobat. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang kembali dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang merusak, untuk kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang maslahat, yang baik bagi manusia. Dan satu hal lain terkait dengan pelestarian lingkungan, Ramadan dan pelestarian lingkungan, kita tahu bahwa bumi ini bukanlah warisan untuk kita nikmati gitu. Bumi ini bukan warisan untuk kita. Bumi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi jangan sampai kemudian kita karena hasrat untuk mengeksploitasi bumi, hasrat untuk menumpuk kekayaan, hasrat untuk memuaskan kenikmatan diri sendiri, kemudian kita menafikan pelestarian lingkungan. Kita menafikan kepentingan para petani yang semakin menderita karena mereka tak lagi memiliki lahan gitu. Jangan sampai karena kita menginginkan harta yang berlimpah, ingin menumpuk harta, kita menguasai lahan seluas-luasnya, kemudian kita memanfaatkannya untuk menumpuk harta diri kita sendiri. Sementara kita kemudian melupakan tetangga kita, melupakan masyarakat bawah, melupakan para petani dan seterusnya gitu, sehingga mereka tidak lagi merasakan nikmatnya berpuasa. Jadi selain menahan diri, puasa juga adalah berbagi kepada sesama, berbagi kepada masyarakat, berbagi kepada lingkungan. Jangan sampai kita kemudian menahan diri hanya untuk kenikmatan diri sendiri dan menafikan serta mengabaikan kepentingan masyarakat, kepentingan alam semesta, dan kepentingan lingkungan. Hadirin kaum muslimat yang berbahagia, jadi puasa itu secara harfiah menahan diri, dan menahan diri itu bukan hanya menahan diri secara lahiriah, secara fisik, tapi juga menahan diri dari hasrat untuk menumpuk kekayaan, hasrat untuk memperkaya diri sendiri, dan hasrat untuk mengumpulkan kenikmatan bagi diri sendiri, sementara mengabaikan kepentingan orang lain, kepentingan manusia lain, dan kepentingan semesta atau kepentingan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.